Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Canda Channel ya. Kita kali ini akan membahas kelanjutan dari materi kita bab 1 teks berita ya. Untuk bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Tentunya untuk kurikulum masih K13. Untuk video yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita, yaitu ini ya, simpulan. Jadi cara menyimpulkan nanti simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Itu ya untuk kelanjutan materi kita. Dari sebelumnya di sini kita di video saya sebelumnya ya, bisa dicari di deskripsi video ini nanti untuk yang belum nyimak untuk pengertian bagian yang A, video yang pertama, pengertian ciri dan jenis teks berita. Kemudian ada lagi video saya yang kedua untuk materi tetap berita. Yang kita bahas di sana adalah unsur-unsur teks berita. Untuk kali ini kita masuk ke simpulan ya, simpulan yang bagian C, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Kemudian nanti kita lanjutkan ke yang bagian D, struktur dan kebahasan teks berita, dan yang terakhir kita nanti penyusunan ya teks berita. Nanti kita lanjutkan ke situ ya. Lanjut untuk yang materi kita kali ini, pokok bahasanya adalah C ya, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita ya. Kita mulai di sini. Simpulan isi berita. Yang pertama, simpulan isi berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas yang dibuat terhadap pokok-pokok berita. Jadi unsur-unsur pokok-pokok berita pada berita kita temukan, nanti kita bisa menyimpulkan ya. Kemudian kita lihat di sini dulu. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita sebagai berikut. Yang pertama, mendengar atau membaca teks berita dengan seksama. Yang pertama, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mencatat pokok atau unsur berita. Ini berkaitan dengan 5W plus H atau kita kenal biasanya Diksimba ya. Kita singkat Diksimba. Itu untuk unsur dan pokoknya. Kita lanjut langkah berikutnya. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan. Setelah kita temukan unsur-unsur atau pokok-pokoknya, kita buat simpulan ya. Kemudian yang terakhir, membuat paragraf. Jadi pokoknya atau unsurnya kita buat paragraf gitu aja ya. Untuk yang berikut ini seperti yang kita bahas pada video 2 ya. Kita punya berita ya dengan judul 37 pedagang positif COVID-19. Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Yang kita bahas di video 2. Yang belum jelas silahkan dicari video saya sebelum ini ya, atau dilihat di deskripsi ya. Di sini karena kita membuat simpulan, kita sudah dapatkan di video kita yang kedua kapan hari hal sebagai berikut. Ini ya, unsurnya atau pokok beritanya kita sudah dapatkan. Jadi kita tinggal buat paragrafnya. Ya, di sini peristiwa apa yang terjadi di berita ini sudah ketemu. Ya. Di mana terjadinya sudah ketemu, kapan terjadinya sudah ketemu, siapa yang mengalami sudah ketemu, mengapa peristiwa itu terjadi sudah ketemu, dan bagaimana proses terjadinya sudah ketemu atau akibatnya sudah ketemu. Jadi kita tinggal buat paragraf. Kita coba pindah ya. Dari sini langsung saya pindah ke sini ya, simpulan ya. Pindah ke sini, kita simpulkan. Nah, pindah dulu. Nah, ini Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan. Kemudian kebetulan ini ya, yang Surabaya ini sudah disebutkan di sini, tidak saya masukkan ya. Langsung saya ikutkan ini. Kemudian mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Kemudian yang sebelah sini saya masukkan juga.
Nah ini ya, yang menutup ini yang menutup Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto. Nah karena ini kesini tidak nyambung, anggap aja saya ini murid yang males ya, saya tambahi saja. Nah gitu ya. Jadi mendatang saya mulai dari atas, mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang oleh, nah ini. Kemudian saya gabung juga yang kesini, saya pindah. Nah ini ya, alasan penutupannya, terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Ini juga tidak nyambung ya, saya tambahi aja biar ada penghubungnya atau konjungsinya ya. Kemudian yang terakhir ya, ini kita masukkan juga. Nah ini ya, akibatnya kita masukkan. Nah akibatnya ini biar nyambung antara, kalau kita hubungkan ini nanti menjadi paragraf, menjadi simpulan dari pokok yang ditemukan unsur pertama sampai terakhir ini nyambung. Akhirnya kita berikan penghubung konjungsi ini ya. Itu nanti ini silahkan dibuat paragraf sendiri ya, dan gunakan tanda baca sendiri. Ini hanya contoh saja, ini belum saya buat paragraf yang sebenarnya, hanya caranya saja untuk menyimpulkan ya. Tentu untuk Bapak Ibu atau anak-anak sudah bisa untuk membuat paragraf, yang penting sudah ketemu pokok-pokoknya atau dari unsur-unsurnya ini. Itu ya untuk simpulan. Kita lanjutkan sekarang setelah kita bahas simpulan. Ya, simpulan yang ini ya. Simpulan yang ini kita bahas sekarang tanggapan. Ya. Tanggapan terhadap berita. Di sini tanggapan dapat berupa, yang pertama kritik. Berupa kritik, bisa berupa saran, bisa berupa sanggahan, bisa berupa dukungan, bisa berupa komentar, setuju mungkin, atau tidak setuju, suka, atau mungkin juga tidak suka. Ini ya, untuk tanggapan dapat berupa ini. Saya lanjut. Ini ya untuk tanggapan. Kemudian yang ditanggapi, mulai kritik sampai suka tidak suka, ini yang ditanggapi apa dari ini? Kita lihat di sini, bisa berupa peristiwanya, bisa berupa masalahnya, bisa berupa mungkin ucapan penyampaian berita, kemudian pendapatnya bisa ditanggapi, atau hal yang lain ya, Tentu suatu tanggapan disertai contoh dan alasan yang logis disampaikan secara objektif. Ini ya yang juga menjadi pendukung. Jadi suatu tanggapan disertai contoh dan alasan yang logis disampaikan secara objektif. Nah, itu untuk tanggapan terhadap berita. Berikut aspek tanggapan terhadap berita, ada dua hal ya. Aspek tanggapan ini, yang A, isi atau unsur berita. Jadi isi atau unsur berita yang berkaitan 5W plus H atau yang dikenal dengan adik Simba, itu silahkan ditanggapi aspeknya. Kemudian bisa juga yang ditanggapi bahasa berita. Jadi bahasa berita itu terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Ya, ini contoh. Untuk saat ini kita masuk contoh ya. Perhatikan contoh tanggapan terhadap berita. Ini ya, contohnya. Isi berita yang saya lihat di televisi sangat jelas. Bahkan informasi lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan di radio. Ini contohnya. Contoh berikutnya. Bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah memahami informasi yang disampaikan. Atau mungkin seperti yang terakhir ini, bahasa yang digunakan dalam penulisan berita tersebut kurang efektif dan belit-belit,
sehingga pembaca berita kesulitan memahami isi berita, atau seperti itu. Itu contoh tanggapan terhadap berita. Kita lanjutkan untuk yang penyampaian isi teks berita ya. Nah ini ya. Ini untuk bahasan yang berikutnya, penyampaian berita sekarang. Dalam menyampaikan berita, cukup pada pokok-pokok unsur berita dan cukup perhatikan teknik membaca berita di bawah ini. Tekniknya seperti ini. Yang pertama, lafadznya. Lafadz itu berkaitan dengan pengucapan bunyi bahasa, kemudian tekanan atau nada. Di sini maksudnya tinggi rendahnya pengucapan. Yang C, intonasi. Maksudnya naik turunnya lagu kalimat. Kemudian jedah. Maksudnya penghentian lagu kalimat, bisa berupa titik, koma, atau spasi ya. Kemudian tanda baca yang diperhatikan. Tekniknya tanda baca juga diperhatikan ya. Ini ada garis miring 1 ya. Ini ada tanda baca juga. Biasanya digunakan untuk menandai teks berita ya. Ini maksudnya garis miring 1 di sini. Ini disampaikan berhenti sejenak, senilai koma ya, fungsinya senilai koma. Kemudian ada garis miring 2 ini, berhenti final, senilai titik, fungsinya senilai titik. Dan ini ada penghubung ya, untuk tanda yang ke-4 ada penghubung. Ini akhir baris tidak boleh penghentian. Yang terakhir adalah bintang atau crash ya, boleh berhenti, boleh langsung, untuk yang tanda seperti ini. Itu untuk penyampaian berita ya. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk yang pertemuan video 3 kali ini. Kita telah membahas berkaitan dengan simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan yang struktur dan kebahasaan teks berita. Jadi kita di sana membahas ternyata berita itu ada strukturnya ya, penyusunannya ya. Itu untuk kali ini. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa kalau ada tugas silahkan ditanyakan ke gurunya pengajar masing-masing ya, karena belum tentu video ini hanya untuk siswa saya saja. Mungkin boleh dimanfaatkan untuk bapak ibu guru yang lain, atau silahkan di share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol pencegahan COVID-19.